Kementerian Pekerjaan Umum telah membuka akses jalan alternatif sementara. Sementara itu, pemerintah terus menyalurkan bantuan hunian sementara bagi warga terdampak bencana. Di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, ratusan huntara diserahkan kepada warga. Sementara bagi warga yang memilih tinggal di lokasi lain juga mendapatkan dana tunggu hunian. Nah, kita harapkan adanya hunian sementara ini, maka yang rusak berat rumahnya hilang pada saat bencana yang lalu, mereka bisa tinggal di hunian sementara dengan layak, tidak lagi di tenda. Mereka juga boleh kontrak atau kos di luar atau di rumah keluarga, maka negara akan memberikan namanya dana tunggu hunian DTH sebanyak 1,8 juta untuk 3 bulan. Tak hanya di Sumatera Utara, 1.300 huntara juga telah diserahkan di 8 kabupaten kota, yaitu di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pemerintah pun pastikan akan terus mengawal proses rehabilitasi pasca bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Keagamaan, madrasah, pondok pesantren, juga rumah ibadah yang terdampak, halaman 32, data-datanya juga ada. Kemudian juga ekonomi harus dibangkitkan, mulai pasar, kemudian kafe, warung, UMKM, kedai, kemudian juga hotel, beberapa tempat. Kemudian akses sangat penting sekali. Akses terutama jalan darat. Jalan darat ini ada jalan nasional, ada jalan provinsi, kabupaten kota, jalan desa, dan juga ada jembatan-jembatan. Nah, yang berikutnya lagi untuk indikator pemulihan diantaranya adalah hal-hal yang sangat mendasar diperlukan. Listrik, kemudian bahan bakar, baik BBM maupun gas, LPG, dan kemudian sarana komunikasi, internet, juga air minum, air bersih. Itu menjadi kunci untuk pemulihan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Selain itu juga ada masalah lain yang harus diselesaikan, yaitu masalah sungai dan logistik. Sungai-sungai yang terkena sedimen, ada yang tertutup kayu, ada yang sampai ke kuala atau muara endapannya, yang membuat terjadinya pendangkalan. Ini juga harus dilakukan pengerukan agar alirannya bisa normal kembali. Kalau tidak, hujan sedikit cepat banjir. Dan berikutnya lagi yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda. Baik yang rumahnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, atau yang bahkan hilang. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan-perlakuan kepada mereka. Rusak ringan diberikan bantuan 15 juta rupiah, yang rusak sedang 30 juta rupiah, kemudian yang rusak berat atau hilang ini punya dua opsi, disiapkan huntara yang diantaranya perintah Bapak Presiden langsung kepada Danantara untuk membangun, kemudian juga BNPB membangun, Bapak Menteri PU juga membangun, dan kemudian pilihan keduanya adalah mereka boleh tinggal di rumah keluarga atau sewa kontrak ya, dengan diberikan anggaran sebanyak 1,400.000 per bulan, sekaligus 3 bulan 1,8. Di samping itu ada juga skema bantuan yang lain,
yaitu untuk perabotan dan stimulan ekonomi untuk mereka yang berhak, yang dianggap oleh para bupati, wali kota, mereka layak untuk mendapatkan itu. Kemudian yang rumahnya tadi hilang, rusak berat, baik dia tinggal di hunian sementara ataupun tinggal kontrak atau di rumah keluarganya, mereka boleh diberikan pilihan dibangunkan sendiri di tanahnya, itu disebut dengan in situ atau on site, dibangunkan oleh BNPB. Dan untuk yang ingin berkelompok satu kompleks, dibangunkan oleh Kementerian PKP, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Nah, inilah kira-kira hal-hal yang sudah dikerjakan, dan kami menyampaikan progres hasil selama mulai tanggap darurat sampai dengan hari ini. Ada beberapa, kita tahu bahwa ada 52 kabupaten kota dari 3 provinsi yang terdampak di Aceh maupun di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di Sumatera, sebagaimana data, Sumatera Barat itu ada 19 daerah kabupaten kota, yang terdampak ada 16. Kemudian kami melakukan cross checking kepada semua bupati wali kota yang dihadiri oleh gubernur atau wakil gubernur, dan juga hasil pengecekan kita di lapangan dilakukan cross checking termasuk oleh instansi TNI dan Polri. Sumatera Barat 12 alhamdulillah sudah kembali normal. Ada 2 yang mendekati normal, artinya masih ada masalah yang harus kita selesaikan. Detailnya ada, dan itu khususnya di Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan yang perlu mendapatkan atensi khusus ya, karena masih ada banyak masalah di situ, ada 2, yaitu Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman, terutama masalah pengungsian, kemudian masalah sekolah dan lain-lain. Untuk Sumatera Utara, dari 33 kabupaten kota yang ada, 18 terdampak. Dan kemudian yang sudah menyatakan normal dan hasil cross check kita itu ada 15. Alhamdulillah. Dan mendekati normal itu ada 1, yaitu Apunisi Selatan. Yang perlu mendapat atensi khusus ada 2, yaitu di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Kemudian untuk di Provinsi Aceh, dari 23 kabupaten kota, 18 terdampak, 10 itu sudah kembali normal aktivitasnya. Yang mendekati normal, saya ulangi, yang mendekati normal itu ada 2 sebetulnya, yaitu Bener Meriah dan Gayo Luas. Ada beberapa daerah yang memerlukan atensi khusus, yaitu Aceh Tamiang nomor 1, Aceh Timur, Aceh Utara, kemudian Pidi Jaya, Biren, Aceh Tengah. Ini yang menjadi atensi kita yang paling utama. Meskipun Gayo Luas juga ingin masuk yang atensi, nggak apa-apa, nanti kita akan berikan atensi. Artinya ada yang sudah kembali normal itu dari 52 itu ada 37. Jadi kalau kita prosentasikan ya lebih kurang hampir 70% kabupaten kota dari 52 kabupaten kota itu sudah kembali normal dalam waktu sekitar 2 bulan. Yang mendekati normal lebih kurang ada 4, dan yang memerlukan atensi khusus masih ada 11. Inilah yang akan kita kerja keras
di titik-titik tersebut. Ya. Nah, kemudian kita juga menawarkan atau mendata Pemda-pemda untuk penerima bantuan rumah ringan, sedang dan lain-lain. Ada 6 daerah yang tidak mengusulkan karena memang alasannya saat itu hanya banjir yang tidak terlalu dalam, ya, dan kemudian sudah bisa mereka selesaikan sendiri. Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para bupati wali kotanya. Di Sumatera Barat ada 4, yaitu Kepulauan Mentawai, kemudian Solok Selatan. Kotanya ada 2, Kota Bukit Tinggi dan Kota Sawalunto. Terima kasih atas kemampuan untuk mandiri dan menyelesaikan. Kemudian di Sumatera Utara ada 1, yaitu Kabupaten Asahan. Tidak mengusulkan. Sudah selesai, Pak. Sudah kita tangani sendiri dan tidak terlalu berat. Dan kemudian di Aceh ada 1 juga yang menyatakan sudah selesai, dampaknya tidak terlalu berat dan selesaikan sendiri oleh bupatinya, yaitu Aceh Besar. Kami sampaikan apresiasi. Nah, itulah kira-kira rekan-rekan, kalau kita melihat dari peta di sini, tolong di peta yang hijau kuning. Hijau itu artinya sebagai misalnya sudah clear. Ya, pemerintahan semuanya sudah bisa berjalan kecuali Aceh Tamiang sudah bersih, tinggal bagian dalamnya mebelernya yang harus diberesin. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, untuk Sumatera Barat kita lihat hampir semuanya sudah hijau, baik itu pemerintahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kemudian akses darat baik provinsi, nasional, jalan nasional semuanya udah beres. Ya. Meskipun temporer banyak, fungsional, secara fungsional. Ada yang menggunakan jembatan kan, jembatan sementara Beli, jembatan Amko, atau jembatan lain. Kemudian juga untuk pasar ada 1 yang belum, yaitu di Agam. Restoran, kafe, warung sudah bangkit. Kemudian ada beberapa rumah ibadah, terutama di Kota Padang, Pariaman, dan Kabupaten Agam. Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Kemudian kalau untuk BBM, SPBU maupun gas LPG, ya, umumnya berhasil sudah bagus semua, lancar. Yang perlu dijaga konsistensinya. Demikian juga listrik sebagian besar. Saya ulangi, untuk di Sumatera Barat semuanya sudah 100%. Nah, air minum tinggal di Kota Padang Pariaman yang meminta bantuan. Internet komunikasi juga lancar di Sumatera Barat. Gas LPG lancar. Ada 2 sungai yang perlu mendapat atensi, yaitu di Kota selain Kabupaten Padang Pariaman dengan Pasaman Barat. Nah, kemudian untuk yang di Sumatera Utara, slide berikut. Sumatera Utara juga sebagian besar kita lihat hijau, pemerintahannya semuanya jalan, kabupatennya. Nggak ada yang nggak jalan, nggak masalah. Nah, beberapa puskesmas ada yang masih bermasalah di Tapanuli Utara terutama. Kemudian ada fasilitas pendidikan, terutama di Tapanuli Utara juga dan di Tengah. Harusnya Tapanuli Tengah ada juga itu. Kemudian akses jalan nasional semuanya sudah terhubung. Ada jalan provinsi di Tapanuli Selatan dan jalan kabupaten kota di Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah juga ada. Nah, kemudian rumah ibadah gereja terutama di Tapanuli Tengah yang rusak
Dan kemudian untuk Tapanuli Tengah ini memang ada mengalami problema masalah pasokan BBM, juga ada listrik, tapi tidak semua. Beberapa. Selamat siang pemirsa, jelang Ramadan Presiden Prabowo Subianto tebar diskon. Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa singgung anggaran pembangunan kapal ikan dalam negeri. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pun ikut buka suara. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Aya Nufus, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, sejumlah ruas jalan di Jakarta rusak parah. Lambatnya penanganan membuat seorang pelajar SMK tewas akibat jalan berlubang. Aldi Surya Putra, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan, meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal saat berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Diduga kondisi jalan yang tidak rata, yakni lubang dan tambalan aspal, menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan di lokasi tersebut. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Matraman Raya sempat macet panjang saat petugas mengevakuasi korban. Dari pertama awal jalan dia ikutin recovery 2, ikutin recovery ring-ringan. Mungkin di situ dia kencang, ingin dari lubang tuh, lubang, hilang keseimbangan, jatuh langsung, nusuk gini palanya. Berapa orang makan? Berapa orang? Iya dong, sendiri. Yang putih ini hujan? Hujan. Dia kencang bawahnya. Tak hanya itu, kerusakan jalan juga terjadi di Pademangan, Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Gria Utama. Jalanan ini ambles akibat mobil truk pengangkut trafo yang melebihi kapasitas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji akan segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak di Jakarta. Namun Pramono menyoroti aksi saling lempar tanggung jawab di Pemprov DKI Jakarta. Salah satu kelemahan yang ada, kadang-kadang saling melempar. Ini tugasnya camat, wali kota, lurah, atau ini tugasnya sudin, suku dinas, sehingga masing-masing kemudian saling melempar. Contoh yang paling konkret yang saya sengaja upload di medsos saya sekarang ini adalah ketika ada anak SMA di Matraman, karena dia ngebut, ada jalan berlubang, jalannya licin, dia meninggal. Tentunya saya sebagai gubernur saya sangat berduka sekali dan saya marah banget. Kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi? Tanpa bermaksud kemudian flashback, ini salah kamu, ini salah siapa. Nah, yang seperti inilah yang harus diselesaikan. Selain memperbaiki koordinasi di Pemprov Jakarta, Gubernur Pramono juga meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam berkendara. Saat ini kondisi jalan di Jakarta rentan rusak akibat cuaca ekstrim, termasuk di ruas utama seperti Sudirman dan Tamrin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyinggung soal anggaran pembangunan kapal ikan dalam negeri. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pun buka suara terkait hal tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengomentari realisasi anggaran pada industri galangan kapal nasional. Hal ini disampaikan Purbaya dalam acara yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Berapa dari Anda yang sudah terima order dari KKP? Belum? Kan Anda nggak masuk akal. Uangnya buat keluar. Ordernya nggak ada. Ini apa-apaan? Ini mungkin Karim kurang aktif apa gimana nih? Atau Menteri Perindustrian
perindustrian, gimana deh? Kenapa KKP belum ada order ke sana? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya anggarin kok. Rugi saya Pak. Utang bisa disalokasi, nggak dipakai. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menanggapi pernyataan Menteri Keuangan. Tanggapan Menteri KKP disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataannya, Trenggono menyebut dana pembangunan kapal berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah Inggris. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemerintah tebar diskon selama Lebaran. Selengkapnya pemirsa usai jeda tetaplah di iNews.